Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa setanah air, para pencinta penyelam samudera ma'rifat menuju Allah dan Rasul. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat. Jadi selamat itu tidak jauh, kedamaian itu tidak jauh, kebahagiaan itu tidak jauh. Dia ada di dalam rasa kita masing-masing. Seketika kita ingin selamat, hendaklah kita damai, hendaklah kita bahagia, hendaklah kita tentram, hendaklah kita berbuat baik kepada apa dan siapapun. Dan tidak pernah kita melihat, mendengar dan merasakan suatu keburukan, walaupun hanya satu titik. Insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan bahagia, tentram. Nah, pagi ini ya kita ngaji santai sajalah. Karena kalau terlalu didalami itu sangat berat ya. Hari ke hari kita digiring oleh Allah, oleh Rasul kepada sesuatu yang tadinya tidak terfikirkan. Bahkan memang belum kita pikirkan. Tapi usia ini sudah mendesak kita untuk mengetahuinya. Tentu sekaligus untuk mengamalkan pengetahuan itu. Sehingga ada perubahan pada diri kita seketika kembali menuju Allah, Zat yang Maha Kuasa. Itu. Nah, kini kita bercerita tentang tauhid. Tauhid itu keesaan Allah nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. Jadi tauhid itu ya keesaan Allah. Keesaan Allah ini nyata pada Muhammad. Hakikat ianya pada kita. Jadi kalau kita ingin memahami Allah itu sebenarnya ya harus memahami Muhammad terlebih dahulu. Ingat, Muhammad di sini bukan Muhammad yang kita pahami selama ini. Artinya bukan orang Arab, bukan anak Abdullah, anak Aminah. Bukan. Muhammad yang kita bicarakan adalah Muhammad yang ada dalam dada orang Arab, yang ada dalam dada anak Abdullah dan Aminah. Berarti dia adalah Rasul. Jadi kalau kita ingin mengenal dan memahami Allah, ya kita kenal dulu Rasul itu. Kita pahami dulu Rasul itu. Nah, ternyata sulit bagi kita untuk memahami Allah, untuk memahami Rasul, sulit. Makanya ada di diri kita ini, ada dalam tubuh kita ini sesuatu yang datang ianya daripada Rasul. Sejatinya ya dia satu zat, satu sifat, satu nama, satu perbuatan. Sejatinya itu. Ibarat air samudra. Ya, atau laut yang ada di samudra. Ya kalau kita ambil airnya satu gelas, kita bawa pulang. Sama. Zatnya sama, sifatnya sama, namanya sama, if'alnya, bentuk dan rupanya sama. Dan ketika kita deteksi dia dengan rasa kita cicip, sama, asin. Jadi yang membedakan air laut yang ada di samudra dengan yang di dalam gelas di rumah kita,
ya masalah volume, ya, ruang dan waktu. Tentu bebannya, ya, bobotnya ya berat yang di samudra. Begitu. Nah, begitulah persoalan kita dengan Allah, Rasul kita, dan if'al atau fisik. Begitu. Dan kajian ini semestinya ini kajian yang paling bawah ini. Kajian yang paling rendah. Bahkan boleh dikatakan pondasi kajian agama gitu. Karena awaludin marifatullah. Pertama kali beragama, berpendirian, ya kenal Allah dulu. Nah, Allah yang selama ini kita kenal kan adalah nama. Lah, kalau nama itu hanya bisa kita sebut dan bisa kita tuliskan. Bahkan keberadaannya pun dia akan ada kalau kita sebut Allah. Kalau kita tuliskan alif lam lam ha. Nah, seketika kita menyembah nama ini, maka tidak tepat. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah sesuatu yang kita sendiri yang mengadakannya? Pertama, dia ada karena kita sebut. Yang kedua, dia ada karena kita tulis. Karena pengertian menyembah itu kan sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Pertama, melaksanakan semua perintahnya. Kedua, menjauhkan semua larangannya. Ketiga, mencontoh perbuatannya. Keempat, pergi kalau disuruhnya. Kelima, datang kalau dipanggilnya. Keenam, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Itulah sembah. Nah, semua itu kita lakukan supaya kita bisa mewujudkan puncak daripada persembahan itu sendiri, yaitu menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah pada diri kita di atas alam semesta. Sehingga nyatalah Allah itu pada diri kita di atas alam semesta. Kan begitu. Oh, bukan sembahyang itu Pak Abu Fikri. Bukan sholat itu Pak Abu Fikri dikatakan menyembah. Bukan. Kita harus paham. Kalau sembahyang itu informasi. Artinya menyembahyang. Atau menyembah Tuhan. Tentu yang bernama dengan nama Allah ini tadi. Jadi antara Tuhan dengan namanya tidak sama. Makanya kalau kita menyembah Allah, menyembah nama, jelas kafir kita, ingkar kita. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang menyembah nama, tidak kenal ianya dengan yang punya nama, maka kafirlah dia. Semakin menjadi-jadilah kekafirannya. Arti kafir di sini adalah mengingkari dia. Pasti dia akan mengingkari suara atau tulisan tadi. Karena suara yaitu Allah, tulisan itu alif lam lam ha, itu kan dia yang buat. Bagaimana mungkin dia bisa mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Sedangkan yang bersangkutan itu diadakan oleh yang menyebutnya dan yang menulisnya. Nah, makanya yang dicari itulah yang punya nama, bukan namanya, yang punya nama. Supaya kita bisa berhadapan dengan dia, berdialog dengan dia, berdiskusi dengan dia, dan bertanya kepada dia. Gitu. Nah, jadi kalau sembahyang itu pengertiannya tuh informasi tentang menyembahyang. Ya. Menyembah yang punya nama dengan nama Allah tadi.
Maka carilah dia yang bernama dengan nama Allah tadi, cari. Makanya kita punya informasi daripada orang tua kita. Setiap kitab mengandung rahasia-rahasia Quran di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah. Muhammad jadi guru. Untuk sementara kita katalah kitab itu kitab Quran. Awal suratnya Al-Fatihah. Untuk mempermudah paham maksud saya. Nah, rahasia itu di awal surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, surat pembuka. Jangan belajar kepada siapapun, belajarlah kepada Muhammad, karena Muhammad itu guru. Tapi Muhammad sudah tidak ada lagi, Pak Abu Fikri. Ya, Muhammad Nabi benar. Tetapi Muhammad utusan Allah, Muhammad Rasulullah, itu abadi. Dia wujud serta Allah, bersama Allah, dengan Allah. Abadi. Suara Allah, kata Allah tidak nyata, maka nyata pada dia. Dia siapa? Dia Muhammad tadi. Suara Muhammad tidak nyata, maka nyata pada siapa? Ya pada diri yang ada dalam hati kita itu. Makanya dia katakan, ingin beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tidak bisa. Ingin beriman kepada Rasul, tidak bisa. Allah gaib, Rasul gaib. Ingin beriman kepada Nabi, tidak bisa. Memang Nabi zahir, tapi sudah terkubur di Madinah. Lalu kemana kita hendak beriman? Allah dan Rasul juga mengatakan, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bih. Berimanlah kamu kepada dia yang sudah aku turunkan. Ada dianya pada kamu. Janganlah kamu mendustakan dia ini. Ya, janganlah kamu mendustakan dia ini. Bahkan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali. Kenapa pertama kali? Paling dekat kita dengan dia. Jangan didustakan. Karena suara Allah tidak nyata nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata nyata pada dia. Apa yang dia katakan itulah kata Allah, kata Rasul. Dan dia tidak pernah bohong. Itulah yang disebut dengan zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Innaha min takwa qulub. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang bertakwa, ada di hati. Ternyata dia adalah ruh kita, saudaraku. Abdi fi qalbi mu'min. Itu orang yang bertakwa. Kapan dia bertakwa? Kalau dia bersama dengan Rasul-Rasul serta Allah di tempat pertemuan dengan Tuhan. Gitu. Nah, jadi terdengarlah suara Allah pada Rasul, suara Rasul pada dia. Terdengarlah kata Allah pada Rasul, kata Rasul ada pada dia. Tinggal kita mengiyakan atau menidakkan. Dan jangan didustakan, jangan dibohongi, jangan diingkari. Ini yang sering terjadi di kalangan kita. Sebegitu benarnya saudara kita, segitu jujurnya saudara kita, sebegitu ikhlasnya saudara kita memberikan pandangan yang baik kepada kita. Karena kita takut keberadaan sahabat kita, saudara kita ini akan menggeser posisi kita, akan menjadikan kita jatuh di mata orang banyak dalam pandangan kita ya. Kita tolaklah dia, kita ingkarilah dia, padahal dia tidak mengatakan kata dia, tidak menyuarakan suara dia, melainkan suara Allah dan Rasul yang dia sampaikan kepada kita. Lalu kenapa kita tolak? Nah, padahal yang di dalam dada kita mengatakan, benar loh dia itu. Bagus loh dia itu. Bagus tujuannya. Lalu kenapa ditolak? Yang di sini ngomong. Nah, jadi
Inilah persoalan kita, saudaraku. Kita untuk konsisten itu masih berat. Untuk jujur dan ikhlas itu masih berat. Padahal kita belajar tentang ini. Ini hati-hati kita di sini. Karena umur ini tidak ada tentu. Kalau kita masih sibuk dengan berkucing-kucingan di sini, habis napas kita, selesai urusan kita. Maka kita kembali kepada Tuhan dalam kondisi tidak sempurna, tidak baik dan tidak benar. Rasakan oleh kita azab. Azab apa? Nah, nanti kita ceritakan dalam bab lain. Nah, begitu saudaraku. Nah, jadi ada sesuatu yang menggeliti dari ucapan Nabi Ibrahim. Ya. Nah, apa kata Nabi Ibrahim itu bisa kita lihat pada surat Asy-Syu'ara, ya, surat nomor 22 ya. So, saya lihat lagi. Surat nomor 26, bukan 22. Nah, ayat 75. Nah, di situ dikatakan bahwa qala afara'aitum, ya, afara'aitum kuntum ta'budun. Ini Nabi Ibrahim ngomong ini. Dia bertanya, dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu melihat siapa yang kamu sembah itu? Karena maksud Nabi Ibrahim dengan kalimat itu adalah sesuatu yang ditaati perintahnya, dijauhi larangannya, dicontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada ilmu dari dia, mestinya real dianya, nyata dianya, dapat didengar, dapat dilihat, dapat dijamah keberadaannya. Itu baru kita bisa menyembah dia. Nyata. Begitu juga Imam Ali. Seketika datang waktu sholat, sewaktu dia berwudu itu dia gemetar, wajahnya pucat. Kenapa engkau pucat, wahai Ali? Kenapa engkau gemetar, wahai Ali? Dijawab oleh beliau, bagaimana aku tidak takut, tidak gemetar, tidak pucat? Aku akan berhadapan dengan Zat pencipta langit dan bumi dengan sembahan. Ditanya oleh sahabat, apakah engkau melihat siapa yang kau sembah? Dijawab oleh beliau, aku tidak akan menyembah sesuatu yang tidak aku lihat. Jadi Ali itu melihat Allah. Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Bukan dengan mata hati, dengan mata yang ada dalam hati, yaitu basyirah. Yaitu mata rasa. Inilah yang dipersoalkan Nabi Ibrahim tadi. Adakah kamu melihat apa yang kamu sembah? Kalau kamu tidak melihat apa yang kamu sembah, sudah selesai urusan kamu. Batallah sembahanmu itu. Nah, sementara kita berleha-leha dengan apa yang kita pahami hari ini. Kita bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, berleha-leha kita di situ. Kita hanya menyandarkan keyakinan kita kepada ulama, kepada kiai, kepada guru. Padahal di akhirat, di hadapan Allah dan Rasul, bahkan hari ini, Allah tidak nanya, ini pendapat siapa? Anda. Pendapat ulamamu, kiaimu, gurumu? Enggak. Bagaimana pandanganmu? Bagaimana sikapmu terhadap apa yang kamu sembah? Mau jawab apa kita? Maka saya sering menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita. Tapi karena metode saya salah, apa yang saya pahami, itu yang saya buka kepada mereka, maka mereka menolak. Ternyata kadar untuk bertauhid ini
memang tidak selalu sama orangnya. Nah, dia baca Quran, rajin pagi baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran, Quran kitab. Saya sarankan kepada beliau, aku senang melihat Anda itu membaca kitab Quran. Tapi sekali-kali pahami ya, bahwa kitab Quran itu isinya adalah keterangan. Benda yang diterangkan tidak ada di situ. Terdiri dari huruf, kata, kalimat, dan bahasa Arab. Isinya adalah simbol, kode, dan teka-teki yang harus Anda jawab secara real, supaya Anda bisa mengamalkannya, memperbuatnya. Nah, cerita dan kisah pada kitab Quran ini selalu mengajak Anda keluar diri. Misalnya cerita Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, dan seterusnya itu. Keluar diri. Ibadah syariat di luar diri. Belum dia ke dalam. Nah, tanpa Anda sadari, sebenarnya yang beribadah itu yang di dalam. Yang belajar itu yang di dalam. Lalu apa yang dia dapat dari apa pengalaman kita tentang di luar tadi? Tidak lain. Agar yang di luar itu kita sikapi ke dalam. Nah itu saudaraku. Nah itulah makanya kenapa Nabi Ibrahim bertanya, kamu itu melihat enggak yang kamu sembah itu siapa? Apa lu? Nah pertanyaan Ibrahim ini wajar. Karena sewaktu itu ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 2 itu dijelaskan itu. Sebenarnya mereka juga tidak menyembah patung. Jadi kan dia kan menyembah patung tuh di zaman Nabi Ibrahim. Bahkan yang membuat patung tuh ayahnya Ibrahim. Nah ditanya oleh Nabi Ibrahim, kamu melihat tak siapa yang kamu sembah? Dia jawab. Dia tunjuk patung. Patung buatan bapaknya Ibrahim. Itu yang kami sembah. Nah seketika diuraikan oleh Ibrahim, apa itu sembah? Beberapa pengertiannya adalah melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Adakah patung itu bersuara dan berkata, memerintah dan melarang kamu? Kan tidak ada. Lalu kenapa kamu taati? Nah, setelah bertanya kepada rahib mereka, ulama mereka, ternyata tidak begitu. Pada surah Az-Zumar dijelaskan bahwa tidaklah kami menyembah patung itu, tetapi kami ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan patung itu. Rupanya patung itulah patung orang-orang soleh. Kalau bahasa kitanya patung wasilah. Nah wasilah itu sudah tidak ada lagi karena dia sudah meninggal. Nah inilah patungnya, kata rahibnya, kata ulamanya mereka. Nah, Nabi Ibrahim ingin mengajak mereka itu kepada realita, kepada fakta, kepada real. Dia ingin mengatakan, aku ini loh wasilahmu yang akan mengantarmu kepada Tuhan. Tuhan itu serta Allah. Aku. Nah, inilah yang menjadi hal yang menyebabkan mereka itu menolak Ibrahim itu. Karena patung tadi diambil alih oleh Ibrahim sebagai perantara menuju Allah tadi. Mereka tidak mau terima karena berat. Berasa Ibrahim ini adalah anak pembuat patung. Orang biasa sama dengan kita. Jadi pandangan yang seperti ini sering menyilaukan kita kepada hakikat. Nah kisah ini kan dialami oleh Nabi Musa. Seketika Nabi Musa berhadapan dengan siapa? Ayo. Ya kalau menurut ceritanya dengan Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini wahai Musa adalah Allah. Tidak adalah Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Di dalam sholat yang kau ingat adalah aku. Itu yang tertulis. Tetapi akal fikir orang-orang yang belajar, orang-orang yang selalu menyelami samudera makrifat, dia paham
yang bersuara, yang berkata, yang berwujud di depan Musa itu bukan Allah. Walaupun tulisannya Allah. Lalu siapa itu Pak Abu Fikri? Itu dia. Dia itu menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyampaikan pesan Allah kepada Musa. Dia itu satu, tidak ada bedanya dengan Allah. Atau dalam bahasa lainnya, satu ianya dengan Allah tidak dapat dibedakan. Kenapa? Suara Allah, kata Allah, pesan Allah kepada Musa sama. Makanya dia mengatakan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dia mengatakan itu. Bukan dia Allah, tapi dia mengatakan kata Allah. Ya bagaimana pula itu Allah? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak berwujud, dan tidak diwujudkan. Itu Allah. Ini ada suaranya, ada katanya, ada bentuknya, ada rupanya. Bahkan dia mengatakan, wa aqimis sholah li zikri. Dirikan oleh kamu akan sholat. Nah, dalam sholat nanti kau ingat aku ya. Itu. Apakah itu Allah? Bukan. Itu wujud serta Allah. Itu utusan Allah atau Rasulullah. Siapa dia? Itulah yang kita kenal dengan nama Muhammad. Jadi Musa itu membawa Harun, Joshua, Bani Israel kepada Muhammad. Karena Muhammad ini wasilah. Nah, Muhammad ini nanti dia membawa kepada Allah. Begitu. Karena tidak mungkin Allah akan bersuara berkata kepada kalian semua. Kecuali melalui utusan. Di balik tabir. Ya. Itu. Nah, jadi Ibrahim ingin mengajak mereka itu kepada Tuhan. Menuju Allah. Mereka nolak. Itu saudaraku. Nah, makanya dia tanya, kamu melihat enggak siapa yang kamu sembah? Dalam bahasa lainnya, kamu melihat enggak orang yang memerintahkan kamu berbuat kebaikan, orang yang melarang kamu berbuat keburukan? Kamu lihat enggak orangnya? Tahu enggak kamu siapa dia? Yaitu Allah. Kelihatan? Tidak. Pasti melalui Rasulnya atau wujud sertanya Muhammad. Kelihatan? Tidak. Ternyata dia yang menyampaikan itu kepada aku, kata Ibrahim. Maka ikutlah aku. Nah, ikutlah aku. Pasti aku akan membawa kalian kepada dia. Wujud serta Allah tadi. Nah, Ibrahim tuh ngajak mereka itu kepada dia. Supaya diantarkan kepada Muhammad serta Allah. Itulah kisahnya itu. Tapi Ibrahim ini kan dia mendapat hidayah. Mendapat petunjuk kepada Allah. Nah, untuk menyampaikan kebenaran ini, dia katakan itu dengan sebenar-benarnya. Seketika mereka itu menjadikan patung itu sebagai perantara, apa yang terjadi? Dihancurkan oleh Ibrahim patung-patung tadi. Dia binasakan. Dalam rangka tujuannya supaya mereka berpikir. Patung itu tidak bisa bersuara, tidak bisa berkata. Bagaimana mungkin dia menyampaikan suara Tuhan? Makanya seketika Ibrahim memotong kepala patung-patung tadi, menghancurkan tubuh patung tadi. Akhirnya kampaknya itu diletakkanlah di patung yang paling besar. Nah, seketika Raja Namrud dengan pasukannya beserta rakyatnya bertanya kepada Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung ini? Kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan itu yang patung paling besar itu. Kan kapak ada di tangannya itu. Silakan Anda tanya dia. Dan jawab oleh Namrud, raja waktu itu. Apa engkau bodoh, hai Ibrahim? Engkau nak membodohi kami pula. Ya bagaimana mungkin patung itu bisa berbicara? Tidak mungkin lah. Nah, kan jelas kata Ibrahim. Kalian tahu bahwa dia tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbicara. Lalu kenapa kalian percaya dengan dia? Ini loh. Aku yang bersuara, aku yang berkata. Aku yang mengantarkan kalian kepada Allah. Kepada wujud sertanya. Ikutlah aku. Itu kisahnya, saudaraku. Makanya mereka itu marah.
Padahal di hati mereka sudah ada kebenaran waktu itu. Coba Anda lihat Al-Quran itu. Di hati Raja Namrud, di hati pasukannya, di hati rakyatnya, sudah ada kebenaran waktu itu. Tapi mereka menolak. Itu. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi Musa. Seketika Harun bertanya, "Ya Musa, Anda enak kalau sholat bisa berhadapan dengan yang tadi, yang Anda ceritakan. Nah, Anda bisa ingat beliau. Karena syarat mengingat itu harus terlihat dulu, terdengar dulu, berhadapan dulu. Nah, kalau kami melihat belum pernah, mendengar suaranya belum pernah, berhadapan dengan dia belum pernah, bagaimana kami bisa mengingat beliau di dalam sholat, di dalam hubungan kepada Allah itu bagaimana? Tidak bisa." Nah, berkatalah Musa, sebagaimana berkata Ibrahim kepada kaumnya. Apa katanya? Ya sama dengan bahasanya Rasulullah. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Nah, itu dia. Kalau kamu mencintai Allah, ingin bertemu Allah, ingin berhubungan dengan Allah, ya ikut saya dong. Yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu ikut saya, niscaya kalian akan dicintai Allah dan diampuni dosa. Karena saya adalah ikutan kalian. Saya akan membawa kalian kepada wujud serta Allah tadi. Caranya, ya dalam sholat kalian bertemu dengan siapa? Ya dengan saya lah. Masa dengan yang lain? Tidak mungkin saya akan membawa kalian kepada yang lain. Ini tauhid seperti ini diajarkan oleh Musa kepada Nabi Harun loh. Kepada Joshua bin Nun, kepada Bani Israel waktu itu. Nah, bisa kita pahami sejauh mana ketauhidan mereka saat itu. Sekarang baru kita paham sejauh mana. Karena ada 4 jenjang ketauhidan itu, saudara. Ada 4 jenjang ketauhidan. Seketika kita menjadi murid, menjadi mad'u, orang diajak kepada Allah dan Rasul. Nah, tauhid kita itu hanya mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali dialah. Ya sebatas huwa. Kenapa huwa? Kenapa dia? Ya karena kita dapat cerita dari guru. Cerita ke cerita, tulisan ke tulisan. Maka bahasa kita la ilaha illallah. Waktu kita jadi murid. Setelah kita belajar terus, mulai kita paham, mulai kita kenal siapa itu dia, yang tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, maka barulah kita mengenal namanya Allah. Nah, itu kita sudah jadi guru, sudah jadi mursyid. Maka kalimatnya berubah, la ilaha illallah. Nah, itu dia. Kalau tadi la ilaha illallah, ini la ilaha illallah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Nah, itu sudah jadi guru itu. Nah, itu. Namun seketika kita sudah mulai masuk menyelam ke dalam samudra ma'rifat, samudra pengenalan, barulah kita mendengarkan suara Allah, kata Allah, melihat keberadaan Allah, berhadapan dengan ianya Allah. Nah, inilah keimanan para nabi dan rasul. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, terus ke bawah hingga Isa. Itu. Apa tauhidnya? La ilaha illa anta. Nah, sudah berhadapan dia. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali engkaulah dianya. Nah, dia sudah mulai menunjuk. Itu tingkatannya, saudara. Makanya Nabi Yunus seketika berada dalam perut ikan, ya, karena kesalahannya dia berzikir kepada Allah. Artinya dia mengingat Allah.
Dengan sebutannya bukan huwa, bukan Allah. Tetapi apa? Anta. Bukan huwa, bukan Allah. Tetapi apa? Anta. Kenapa? Dia sudah mendengar Allah, melihat Allah, dan berhadapan langsung dengan Allah. Dia sudah serta Allah. Maka dia berkata, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Engkaulah, wahai Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Nah, sudah nyata Allah itu di hadapannya. Pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada perasaannya, di hadapannya. Maka dia mengatakan anta atau ka tadi. La ilaha illa anta, subhanaka. Jadi anta dan ka itu artinya engkau. Itu tauhid kelas nabi-nabi dan rasul. Nah, setelah Yunus berzikir terus seperti itu, akhirnya ikan tadi muak, sakit, dimuntahkannya Yunus tadi. Trak. Akhirnya Yunus keluar kembali dari perut ikan. Dia kembali kepada kaumnya. Dia dapat pelajaran di dalam perut ikan tadi. Dia mendapat pelajaran dalam perut ikan tadi. Apa yang dia pelajari? Ternyata la ilaha illa huwa. Bukan. La ilaha illallah. Bukan. La ilaha illa anta. Bukan. Yang benar adalah la ilaha illa ana. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada perbuatan kecuali akulah dianya. Kata Nabi Yunus. Apakah Nabi Yunus itu mengatakan dirinya Allah? Tidak. Lah, tapi tadi dia ngomong itu, Bapak. Tadi dia ngomong itu, Abu Fikri. La ilaha illa ana. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali akulah dianya. Berarti dia akan mengatakan dirinya. Begitu juga Al-Halaj, guru Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan anal haqu. Berarti dia mengatakan dirinya itu Allah. Begitu juga Syekh Siti Jenar. Berarti dia mengatakan dirinya itu Allah. Sebenarnya bukan hanya Nabi Yunus. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau Nabi Muhammad harus kita masukkan, dia guru. Pelajaran ini beliau ngajarin melalui orang tua kita. Tidak usah kita masukin Nabi Muhammad, Rasulullah itu. Nah, seandainya kita mampu berpikir dengan akal kita, kenapa Adam sampai Isa berani mengatakan La ilaha illa ana, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali akulah dianya. Kalau kita tidak berpikir dengan akal kita, pasti kita katakan mereka itu semuanya adalah musyrik. Bahkan mereka adalah kafir. Mereka adalah sesat. Kalau kita mendengarkan suara mereka itu tanpa akal fikir. Nah, tetapi karena kita memandang kisah ini dengan akal fikir, kita paham maksudnya, mengerti tujuannya. Ternyata Adam sampai Isa, ya, termasuk para aulia, anbiya yang lainnya, seketika dia mengatakan la ilaha illa ana, mereka itu fana, mereka itu sirna, mereka itu tiada, hilang. Berarti yang ngomong itu siapa? Bukan mereka, melainkan Allah lah yang mengatakan itu. Itu maka terjadi ucapan itu, saudaraku.
Lah kalau mereka masih merasa ada, mereka belum fana, mereka belum sirna, mereka katakan itu, wah musyrik, kafir dia. Tapi setelah mereka tenggelam, hilang, lenyap, sirna dalam kefanaan, keluarlah suara itu. Dia katakanlah la ilaha illa ana, wajar. Mereka sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma satu saja, itu Allah. Nah, inilah kuncinya saudaraku. 3 video yang sudah saya sampaikan kepada kita. Mulai kembali kepada jati diri. 1, 2, kemudian nyanyian bintang merindukan malam. Kan sudah 3 tuh. Nah, video inilah kunci daripada kisah-kisah itu. Nah, bagaimana cara kita menelusuri persoalan ini? Sehingga seorang hamba seperti Abu Fikri, seperti Anda, seperti kita semua bisa fana, itu tidak dibuat-buat, tapi dengan pemahaman. Pemahaman yang kita yakini keberadaannya. Mari kita lihat. Ini yang saya ceritakan kemarin itu. Seketika Allah berkata, yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Akulah yang membentuk batang tubuh itu di dalam rahim ibu. Sebelumnya dia mengatakan dia menjadikan manusia, tubuh badan jasad. Dia yang membentuknya pada surah Ali Imran ayat 6 ini. Jadi kita tinggi, kita pendek, kita gemuk, kita kurus, kita laki-laki, kita perempuan, itu dia yang membentuk. Termasuk sistem yang ada di luar dan di dalam diri. Itu dia yang membentuk. Nah, setelah lahir, serak. Berani kita mengatakan itu kita. Sedangkan kita tidak membuatnya. Tidak menjadikannya, tidak menciptakannya. Berani kita mengatakan ini kepala kita, leher kita, bahu kita, dada kita, perut kita, tangan kita, kaki kita, tubuh kita. Berani. Dari mana rumusnya kita mengatakan ini kita? Membuatnya lah tidak, menjadikanlah tidak, menciptakan tidak. Itu namanya perampasan hak cipta. Mengklaim hak cipta. Pelanggaran saudaraku. Berdosa Anda. Bersalah Anda. Artinya tidak ada kita. Tidak ada. Bersuara pula dia, berkata pula dia, berbahasa pula dia. Berani kita mengatakan suara kita, kata kita, bahasa kita. Tidak berani. Karena ada fakta yang mengatakan summa sawahu wa nafakhu fihi miruhihi. Setelah sempurna batang tubuh itu, aku tiupkan rohnya aku, rohnya dia. Rohnya Allah. Intinya Allah, keberadaannya Allah yang ditiupkan di sini. Tidak kita. Dialah yang bersuara, yang berkata, yang berbahasa. Dialah yang mendengar telinga, melihat di mata, mencium di hidung, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Tidak ada kita. Bisa dipahami. Nah, seketika kita merasa diri ini tidak ada, kita tenggelam di dalam kefanaan kita, maka suara la ilaha illa ana itu akan nyaring terdengar di dalam rasa kita. Karena tidak ada lagi yang lain kecuali dia. Jangankan kita, sifatnya saja tidak ada lagi waktu itu. Rasul itu tidak ada lagi. Karena dia sudah berada dalam keesaannya. Esa itu tidak sama dengan satu. Kalau esa itu satu kesatuan. Dalam satu. Padanya ada 4. Ada zat, ada sifat, ada nama, ada perbuatan. Kalau satu, dia minta 2, minta 3, minta 4, dan seterusnya. Kalau esa tidak.
Nah, seketika zat, sifat, asma, perbuatan menyatu pada dirinya, saat itu ya tidak ada Rasul, tidak ada kita, tidak ada if'al, yang ada cuma dia. Mengatakanlah dia dengan kata itu, la ilaha illa ana. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali akulah dianya. Jadi kalimat la ilaha illa ana yang diucapkan oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa, sampai para wali hingga hari ini saya menyampaikannya. Itulah kata-kata seketika kita fana, kita tenggelam, kita sirna di dalam keberadaannya. Karena kita adalah asma, nama, itu mukmin tadi. Sirna. Sirna bagaimana? Satu kita dengannya. Satu, saudaraku. Itulah dalam kajian orang tua kita tadi ada namanya kesempurnaan takbiratul ihram. Kesempurnaan takbiratul ihram. Ya. Jadi kesempurnaan hakikat takbiratul ihram ini menjelaskan bahwa pertama mi'raj. Mi'raj itu artinya naik martabat. Dari langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Itu yang dilihat oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah dalam mi'rajnya beliau. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, langit ketiga Yahya, langit keempat Idris, langit kelima bertemu dengan Harun, langit keenam ketemu Musa, langit ketujuh ketemu Ibrahim. Di langit yang ke-8 lah Rasulullah itu bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, berhubung dengan Allah atau sholat, saudaraku. Apa nama tempatnya? Sidratul Muntaha. Kata inilah yang membuka rahasia tentang langit itu. Kata ini, saudara, Sidratul Muntaha. Sidratu itu asalnya sadaro. Kalau bahasa Indonesia sadar. Apa? Sadar. Muntaha itu tertinggi, terakhir. Kesempurnaan. Artinya pada titik kesempurnaan kesadaran, pada titik kesadaran tertinggi, disitulah baru kita bisa melihat Allah, berkata dengan Allah, mendengarkan suara Allah, berdialog dengan Allah. Itulah disebut dengan sholat. Nah, pengertian mi'raj itu naik martabat dari jenjang 1 ke jenjang 2, langit 1 ke langit 2. Nah, pahamilah itu. Allah berkata dia menjadikan langit 7, bumi 7. Mana langit, mana bumi? Disampaikan oleh orang tua kita, langit itu atas, bumi itu bawah. Benarkah itu? Benar. Dalam hal apa? Dalam hal derajat. Coba. Seketika kita buka sifat 20. Kita temukan kalimat yang berbunyi sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani itu sifat yang menyertai aku artinya. Kalau ma'nawiyah menyertai aku, yang serta dengan aku itu mempunyai turunan, itu ma'nawiyah. Lihat. Allah ini bersifat. Sifatnya adalah kodrat. Dia kuasa. Allah ini kuasa. Nyata kuasanya pada Rasul. Turun kepada kita. Dari Allah, Rasul turun. Berarti tinggi kan? Allah, Rasul, kita. Berarti tinggi kan? Itulah langit. Tempat nyatanya sifat itu. Otak, tulang, urat yang ada pada kita. Itulah bumi. Lapisan 1. Nah, jadi 7 langit, 7 bumi. Lapisan 1.
Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Itu saudaraku. Di sini kita pasang kesadaran kita. Kesadaran berpikir, kesadaran berdiri, kesadaran bergerak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Jangan menyimpang. Kalau tidak seperti itu, belum bisa kita naik atau mi'raj ke langit kedua. Itu. Sudah? Nah, sifat yang kedua, irodat, berkehendak Allah itu. Nyata kehendaknya pada Rasul. Irodatnya nyata pada Rasul. Tinggi kan? Allah, Rasul, tinggi. Dia turun. Dia tegak pada makomnya di bumi yang kedua. Itulah daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Itulah langit, bumi yang kedua. Jadi irodat adalah langit kedua, bumi kedua adalah daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Tumbuhkan kesadaran pada kita tentang keinginan, tentang irodat atau maridun namanya kalau di kita itu. Kalau kodrat itu kan kodirun tuh. Nah, di sini maridun. Tumbuhkan kesadaran di sini. Kalau bisa kita sadar dalam kehendak, maka kita sudah naik ke langit yang kedua. Masuk pada sifat yang ketiga. Ilmu nyata di Allah ada di Rasul. Ilmu di Allah nyata di Rasul, maksud saya. Allah tahu, nyata pengetahuan itu pada Rasul. Turun dia, langit tadi turun dia. Bermakom ia pada bumi. Tempatnya adalah hati. Sadarlah kita berilmu. Mumpung masih ada kehidupan ini, kejarlah pengetahuan dengan ilmu. Tingkatkan kapasitas ilmu. Karena dia banyak tahu, awal dan akhir dia tahu, zahir dan batin dia tahu, tapi dia lupa. Ciri-ciri kita sadar berilmu adalah kita banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak bertanya, menampung pendapat orang. Jangan merasa benar sendiri, baik sendiri. Jangan, rugi kita. Itu tanda sadar di langit ketiga, di bumi ketiga. Masuk pada sifat keempat. Hayat di Allah, nyata di Rasul. Allah itu hidup. Nyata kehidupan itu di Rasul. Di kita hidup itu ada namanya hayun. Di mana? Di mana tempat makomnya? Buminya di mana? Jantung. Sadarlah kita dengan kehidupan ini. Bahwa kehidupan yang ada di jantung ini berawal, tapi pasti dia berakhir. Kita akan masuk pada kehidupan yang abadi, di hidup yang berikutnya, saudaraku. Sadarlah itu. Jangan berleha-leha, bersantai-santai. Karena waktu ini sebentar. Nah, sudah bisa kita sadar di bumi, yaitu jantung. Di langit, yaitu hayat. Yang keempat ini bisa, baru kita bisa naik ke yang kelima. Apa itu? Sami' di Allah, nyata di Rasul. Di kita sami'un. Mendengar. Di mana? Makomnya, di mana buminya? Ini, di telinga. Di telinga. Nah, sadarlah kita dalam pendengaran. Mumpung telinga ini belum peka, gunakanlah untuk mendengar yang baik-baik, yang benar-benar. Jangan setiap pendengaran itu dikatakan, jangan. Kalau ada orang mendengar sesuatu kemudian dia katakan, itu berarti dia belum sadar. Apalagi dia membuat-buat. Aku mendengar dia mengatakan itu. Wah, itu parah, bukan belum sadar, itu gila nama itu. Jadi sadar dalam pendengaran itu artinya tidak menyampaikan apa yang kita dengar. Tidak semuanya harus kita katakan apa yang kita dengar itu. Kemudian langit ketujuh. Basyir di Allah, nyata di Rasul. Dia turun. Ya, karena langit kan tinggi, turun dia. Bermakomlah dia pada bumi, namanya mata.
bangkitkan kesadaran melihat, memandang, meneliti. Jangan dibiarkan mata ini buta, tidak melek lagi, sedangkan kita belum banyak tahu. Gunakan penglihatan ini, basyiroh ini, untuk mengkaji terutama Allah, Rasul, dan diri kita, baru alam semesta. Sadarlah. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah masuk pada kesadaran yang keenam, barulah kita masuk kepada kesadaran yang ketujuh. Suara kata bahasa. Jadi suara kata bahasa inilah pemungkas dari 6 persoalan yang sudah kita bicarakan. Makanya suara dan kata ini kalau sudah terucap tidak bisa dicabut lagi. Jatuh hukum, saudaraku. Sadar-sadarlah itu. Jangan mengatakan perkataan yang tidak kita ketahui. Apalagi kata bohong atau palsu. Jangan. Berbahaya. Dia itu sama dengan anak panah. Sekali dicabut lepas, nggak bisa kembali lagi. Nah, itu. Jadi langit yang 7 adalah kodrat, irodat, ilmu, hayat, samya, basar, kalam. Itulah langit yang ketujuh. Tinggi dianya ada dengan Allah. Nyata ianya wujud serta Allah itu Rasul. Turun dia, menjelma dia pada otak tulang urat, bumi pertama, daging kulit bulu, bumi kedua, hati, bumi ketiga, jantung, bumi keempat, telinga, bumi kelima, mata, bumi keenam, lisan atau lidah, bumi ketujuh. Jadi 7 langit, 7 bumi. Langit itu atas, bumi itu bawah. Ia ada pada kita, saudaraku. Nah, jika kita sudah mampu sadar dengan 7 bumi, 7 langit ini, barulah kita bisa berdialog dengan Allah, serta Allah berhadapan dengannya. Disitulah Allah sampaikan kepada kita, la ilaha illa ana. Tidak ada zat itu, tidak adalah sifat itu, tidak ada asma itu, tidak ada if'al itu, kecuali akulah dianya. Kapan kita bisa paham itu? Seketika kita fana, seketika kita ikram, saudaraku, pada hakikat kesemerautan itu, ikram tadi. Pertama kali mi'raj, yang kedua kali ikram, kita tenggelam dalam lautan cinta kasih Allah. Artinya kita sudah tenggelam pada Rasul, Rasul tenggelam pada Allah. Tidak ada lagi yang lain kecuali satu saja, Allah. Makanya bahasanya la ilaha illa ana. Itu bisa diucapkan oleh kita seketika kita fana berada di dalam Rasul. Itu bisa diucapkan oleh Rasul seketika Rasul fana di dalam Allah. Tidak ada lagi yang lain kecuali satu saja Tuhan. Itu Allah, saudaraku. Nah, itu kisahnya itu. Nah, inilah dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Dalam artian seperti itu, saudara, sejatinya begitu. Nah, kalau sudah kita ikram, tenggelam dalam lautan kasih sayangnya Rasul, Rasul dengan Allah, tidak ada lagi kecuali hanya Allah saja. Itulah yang disebut dengan tawakal. Mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya. Kita adalah milik Rasul, kembali kepada Rasul. Rasul adalah milik Allah, kembali kepada Allah. Hilanglah semuanya, tenggelam, tinggal hanya Allah. Masih bisa kita bersuara, berkata, mengucapkan bahasa. Tidak. Yang ada hanya munajat, berbisik-bisik. Kita berbisik kepada Muhammad, Muhammad berbisik kepada Allah. Sebenarnya tidak ada lagi bisikan, saudaraku. Makanya dalam hal ini kenapa kita kadang-kadang enggan berdoa, enggan meminta. Kita tidak mau nanti Allah terganggu dengan cara kita itu. Tampak betul kita ini jatuh ke bawah lagi. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia mengerti pula apa yang kita butuhkan. Dia paham.
Sebenarnya tanpa kita suarakan, tanpa kita minta, tanpa kita ajukan, dia akan memberikan, saudaraku. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada saya sewaktu umroh. Maaf, betul saya bukakan ceritanya ini. Seketika saya minta kepada Allah, ya Allah, aku iri melihat saudaraku itu bisa membedah orang dengan tangan. Dia keluarkan hati orang, dia ambil pipa, dia hirup penyakit di hati tadi, terangkat, kemudian dia tempel kembali, dia masukkan hati tadi, dia susun, dia gosok-gosok, tapi ditutup dengan kain, dia gosok-gosok, maka tertutup, saudaraku. Anda buka YouTube, ada kisah itu. Kalau saya itu orang dari Medan, Sumatera Utara. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia manusia biasa seperti kita, tapi dia melakukan itu. Saya minta kepada Allah, kepada Rasul itu. Untuk apa? Untuk pengobatan, karena pengobatan itu mahal, operasi itu mahal. Di sekitar saya itu banyak orang miskin. Saya minta itu kepada beliau. Bukan Allah yang menjawab, bukan Rasul yang menjawab. Tapi utusannya itu Isa, karena dia bekerja di bidang penyakit. Apa kata dia? Kalau itu bukan hak kamu, Abu Fikri, 1000 tahun kau berdoa tidak akan kau dapat. Ingat itu. Bahkan seumur umurmu tidak akan kau dapat. Kalau itu bukan hak kamu. Tetapi kalau itu hak kamu, tidak kamu minta, dia tahu pasti kamu dapat. Jadi saya tanya kepada beliau, untuk apa kita sholat, membaca Allahu Akbar sampai salam, di dalamnya ada doa. Itu katanya tanda hamba. Tanda kita hamba, tetapi tingkatannya adalah tingkatan dasar, tidak sama dengan tingkatan yang kita sedang bicarakan hari ini, saudara. Makanya di video yang lalu saya bukakan cerita bahwa ada 4 tingkat kecerdasan. Kecerdasan indrawi, itu kecerdasan indra. Kecerdasan intelektual, kemampuan bertanya dan mengkaji. Kecerdasan spiritual, sudah mulai melihat ke dalam, mengembangkan kajian ke dalam keluar, kajian keluar ke dalam. Yang keempat, kecerdasan ilahiyah atau tauhidiyah. Itulah yang sedang kita ceritakan sekarang ini. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat ini, tidak ada kesedihan bagi wali-wali Allah itu, bagi wakil-wakil Allah itu, bagi orang-orang yang Allah tugaskan untuk alam semesta yang di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan. Itu dia. Barulah berlaku la ilaha illa ana. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada perbuatan kecuali akulah dianya. Tidak ada yang lain, saudaraku. Pak Abu Fikri, untuk apa cerita ini dijelaskan? Nah, untuk memberikan semangat kita dalam berjuang, supaya kita paham, kita sadar bahwa kita ini bukan orang biasa, bukan hamba biasa, tetapi hamba yang luar biasa, hamba yang diminta, ditunjuk, diangkat oleh Allah dan Rasul, supaya kita menjelaskannya, mengembangkan kebaikan kebenaran ini, supaya kita baik dan baik dan baik, seperti Allah dan Rasul beserta risalah-risalahnya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf dengan segenap kerendahan, kekurangan, kelemahan, serta kebodohan saya ceritakan ini. Tidak ada kelebihan saya daripada yang lain. Pokoknya sama kita nih, bahkan mungkin di bawah posisi saya ketimbang saudara-saudaraku. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.